Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampai sekarang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam agama Islam, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai manusia ini tidak bisa menghitung atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas rezekinya yang diberikannya kepada kita setiap hari. Meskipun terkadang kita lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sampaikan kepada kalian, perbanyaklah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita bersolawat kepada Nabi, dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi, itu akan melembutkan hati kita, akan melembutkan hati kita, akan membersihkan hati kita. Dengan begitu, segala nasihat, segala pelajaran, segala ilmu akan mudah masuk ke dalam diri kita apabila hati kita bersih. Oleh karena itu, untuk membersihkan hati kita, perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kita sudah membahas ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang silsilah Utsman bin Affan. Kita sudah membahas itu. Sekarang kita lanjut pada halaman 4. Halaman 4 bagian B. Kepribadian Utsman bin Affan. Perhatikan paragraf pertama. Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan dan murah hati. Beliau sering membantu orang-orang yang kekurangan. Utsman bin Affan juga memiliki sifat lembut, sabar, tekun dan pemalu. Dengan ketekunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, beliau menjadi pedagang yang sukses. Sayyidina Utsman bin Affan dikenal oleh orang-orang ketika itu sampai sekarang, terkenal sangat dermawan dan murah hati. Dermawan itu mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, beliau juga sering membantu orang yang kekurangan. Jadi apabila ada di antara sahabat, di antara kaum muslimin itu yang mengalami kekurangan, maka Utsman tidak segan-segan untuk memberikan bantuan kepadanya. Utsman bin Affan juga memiliki sifat lembut, sabar, tekun dan pemalu. Sayyidina Utsman mewarisi akhlaknya Rasulullah SAW. Lembut, sabar, tekun dan pemalu. Semua sahabat-sahabat Nabi itu mewariskan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam
Orang-orang terdahulu inilah yang kita jadikan idola. Orang-orang yang sukses seperti inilah yang kita jadikan sebagai idola, sebagai teladan kita. Bagaimana mereka, akhlak mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana hubungan baik mereka dengan sesama manusia. Itu yang kita contoh. Tidak perlu kita mencontoh sesuatu yang tidak baik ya, seperti ya tokoh-tokoh yang kurang baik. Itu tidak perlu kita contoh, karena kita sudah punya suri tauladan yang baik, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Tekun Sayyidina Utsman ini sangat gigih dan tekun dalam berdagang, jujur, murah hati dalam berdagang, tidak pernah berbohong dalam berdagang. Dan pada akhirnya Sayyidina Utsman menjadi pedagang yang sukses. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya apabila kita ingin berdagang sukses, maka jadilah pedagang yang jujur dan murah hati. Pasti sukses. Karena trik ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Intinya jujur, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan pada usaha kita. Paragraf kedua. Setelah menginjak dewasa, Utsman bin Affan menjadi saudagar yang kaya dan dermawan, berbudi luhur, jujur, teguh hati, serta berperasaan halus. Utsman bin Affan termasuk orang yang mempunyai kedudukan terhormat dan mulia di kalangan masyarakat Quraisy. Setelah dia dewasa, Sayyidina Utsman menjadi saudagar yang kaya, dermawan, akhlaknya baik, teguh hati, dan perasaannya halus. Nah, dan ternyata Sayyidina Utsman ini punya kedudukan terhormat di kalangan masyarakat Quraisy ketika itu ya. Paragraf ketiga halaman 4. Utsman bin Affan juga memiliki sifat pemalu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman bin Affan. Perasaan malunya bertambah ketika dilihat orang. Hal itu menyebabkan orang yang bertemu dan berhadapan dengan beliau juga merasa malu dan segan kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah, 'Tidakkah saya malu kepada orang yang malaikat pun juga malu kepadanya?'" Jadi salah satu sifat yang sangat terkenal daripada Sayyidina Utsman ini adalah pemalu. Karena memang pemalu itu bagus. Nah, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Kalau kita tidak punya malu, ya Allah, kayak apa sudah? Ya kan? Keluar rumah pakai celana pendek, keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak ada malu lagi. Padahal itu semua sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya saya ingatkan kepada kalian, wahai wanita, wahai perempuan-perempuan, jaga diri kalian, jaga akhlak kalian, jaga pakaian kalian, jaga orang tua kalian. Karena kalau kalian mengumbar aurat, keluar rumah mengumbar aurat, maka dosanya pun akan lari kepada orang tua kalian juga. Orang tua pun kena dosanya juga ketika kalian keluar rumah tidak menutup aurat. Tolong jaga itu, ya, karena kalian ini sangat berharga. Wanita itu sangat berharga. Tolong jaga itu, jaga auratmu. Jangan sampai kamu memperlihatkannya kepada laki-laki, kepada orang lain, ya. Keluar rumah pakai jilbab dan pakai pakaian syar'i, ya. Jangan belepis. Kalau belepis itu nampak dia, ketat, kelihatan masih. Pakai gamis yang besar bajunya biar tidak nampak, ya. Halaman kelima. Sebelum Islam datang ke kota Mekkah, Utsman bin Affan sudah dikenal sebagai orang yang kaya raya. Kesuksesan yang diraihnya merupakan hasil dari kegigihan dan keuletannya dalam berdagang.
Kekayaan dan harta yang dimilikinya tidak membuatnya menjadi orang yang pelit. Utsman bin Affan terkenal sebagai pribadi yang dermawan dan semua orang mengakui kedermawanannya. Terkenal Sayyidina Utsman akan kedermawanannya. Sudah kaya, hatinya baik, jujur, teguh pendirian, tidak pelit. Nah, jadi sahabat mengajarkan kepada kita, harta itu, kekayaan itu bukan menjadi hal yang membuat kita menjadi sombong kepada orang lain. Bukan menjadi hal sehingga kita pelit kepada orang lain. Justru semakin kita kaya, maka semakin mudah kita mengeluarkan harta kita. Jadi bagus sekali apabila kita kaya. Tapi orang kaya yang tidak pelit, yang dermawan, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengakui akan kepribadian dermawannya Sayyidina Utsman ini. Masya Allah, luar biasa. Lanjut paragraf kedua, halaman kelima. Setelah Utsman bin Affan memeluk agama Islam, pengorbanannya sungguh luar biasa. Ia menyerahkan sebagian besar kekayaannya demi kepentingan dakwah Islam, membantu orang-orang kekurangan, serta membebaskan para hamba sahaya muslim yang mendapat siksaan dari tuannya. Setelah Sayyidina Utsman masuk agama Islam, pengorbanannya sungguh sangat luar biasa kepada agama kita ini. Dia menyerahkan sebagian besar hartanya kepada agama Islam untuk kepentingan dakwah Islam. Dia sedekahkan sebagian besar hartanya kepada agama Islam ini. Agar apa? Agar agama Islam ini semakin berkembang. Jadi para sahabat itu tidak ada yang pelit untuk mengeluarkan hartanya. Sayyidina Utsman mengeluarkan sebagian besar hartanya. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Luar biasa lagi. Jadi semua sahabat itu luar biasa akhlaknya, luar biasa pengorbanannya, kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Paragraf terakhir kelima, halaman kelima. Kepribadian Utsman bin Affan yang paling menonjol adalah kedermawanannya. Contoh kedermawanan beliau adalah ketika terjadi perang Tabuk. Sayyidina Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya perang dengan menyumbangkan 950 unta, 100 kuda, dan uang 1000 dinar. Kira-kira ada tidak orang kaya seperti ini? Untanya 950 disumbangkan, 100 kuda, dan uang 1000 dinar. 950 unta itu jika dikonversikan sekarang, itu Masya Allah luar biasa banyaknya. 100 kuda, Masya Allah, dan uang 1000 dinar. Jadi luar biasa. Orang-orang Islam itu kaya-kaya ya, tapi kayanya digunakan di dalam kebaikan. Kaya harta digunakan kepada kebaikan, tidak untuk hal-hal yang negatif, yang tidak baik, seperti mengumpulkan harta tetapi tidak dikeluarkan. Tidak boleh ya. Saya doakan kalian semua menjadi orang kaya yang dermawan seperti dermawannya Sayyidina Utsman bin Affan. Oke, mungkin itu dulu anak-anak ya, karena kita di semester 1 ini hanya 2 bab. Jadi sampai UTS nanti bulan Oktober kita membahas bab 1 saja ya. Ya. Kita santai aja. Sebagai tugas, silahkan kalian kerjakan halaman 5 kegiatan siswa aktif 1-5 ya, dikumpulkan minggu depan ketika jadwal konsultasi. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan sedikit. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.